Tradisi sakral Freshman War Suzuran tahun ini memiliki banyak keunikan, mulai dari jumlah peserta yang mencapai 16 orang hingga sistem turnamen yang membuat 8 pertarungan tersaji, hingga keganasan seorang Amachi Hisashi. Di akhir laga, Amachi menghabisi kandidat yang tersisa. Kini hanya tinggal dirinya dan Tsukishima Hana. Selamat datang di Manga Versa. Inilah chapter 6, Helikopter. Siang hari berawan di kota Torushi, telah terjadi pertarungan yang menjadi titik balik bagi dua petarung finalis dengan potensi besar. Tepat di momen itu, sebuah helikopter terbang melintasi langit susuran. Tora yang mengamati jalannya final pertarungan Hana sedikit teralihkan pandangannya dengan helikopter tersebut. Namun saat ia kembali ke pertarungan mereka, ia hampir tak percaya. Karena pertarungan final antara Tsukishima Hana dan Amachi telah berakhir. Hana masih berdiri kokoh, sedangkan Amachi terkapar tak sadarkan diri. Hana hanya mendapat sebuah luka goresan di pipi sebelah kiri, sedangkan Amachi selain menerima serangan telak Hana, kepalanya juga terbentur pondasi. Hampir tak ada yang mempercayai fakta bahwa pertarungan telah benar-benar berakhir. Reaksi semua penonton pun sama, tanpa terkecuali. Sebuah pembuktian seberapa kuatnya sosok Tsukishima Hana. Ini juga semakin menguatkan citranya di kalangan para sophomore dan juga senior. Kita flashback ke beberapa saat yang lalu, di mana Hana dan Amachi telah saling berhadapan satu sama lain. Amachi Hisashi, seperti yang kita tahu, dia punya sifat yang angkuh. Dia sempat memberi peringatan bahwa Hana takkan mungkin bisa mengalahkannya. Bahkan Amachi takkan bisa menjamin tangan Hana akan baik-baik saja jika ia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ancaman Amachi hanya disambut dengan sebuah senyum kecil Tsukishima Hana. Hana sudah dalam mode fokus. Dia bahkan tak menduga ternyata seorang Amachi juga bisa menjadi orang yang terlalu banyak bicara. Mendengar hal itu, ekspresi Amachi pun berubah. Tak seperti biasanya, pria yang sadis ini menanggapinya dengan serius. Amachi melepas kacamatanya. Tsukishima Hana sedikit melakukan pemanasan. Tak lupa, seperti biasanya, dia meminta Amachi agar tak menyimpan dendam saat bertarung. Tatapan Amachi juga mengatakan, lawannya kali ini bukan orang yang tak seharusnya ia remehkan. Dengan langkahnya, Hana mendekati Amachi. Ekspresinya seperti mengatakan ia siap dengan keganasan Amachi. Para penonton bahkan sampai tak mengedipkan mata. Mereka benar-benar tak ingin melewatkan satu momen pun dalam pertarungan ini. Pun dengan Amachi yang juga punya strateginya sendiri. Jelas ia tak akan segan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dua freshman terkuat ini sudah berada dalam jarak jangkauan masing-masing. Aura mengerikan terpancar dari keduanya. Lalu seketika Amachi mengambil inisiasi untuk menyerang lebih dulu. Di saat yang bersamaan, sebuah helikopter terbang melintasi langit susuran, sehingga menyamarkan pertarungan mereka. Pada momen ini, Amachi bersiap dengan pukulan cepat tangan kirinya sebagai serangan pembuka. Hana yang telah melihat gerakan tersebut mampu menangkis pukulan kiri Amachi. Namun, Amachi punya cara lain. Diam-diam, dia mempersiapkan pukulan tangan kanannya. Secara mengejutkan, Hana diperlihatkan memiliki refleks yang luar biasa. Dia bisa menghindari pukulan cepat Amachi. Hal ini berhasil mengejutkan Amachi karena combo andalannya bisa dengan mudah dibaca oleh Hana. Disinilah Hana memanfaatkan posisi Amachi yang menyerang untuk melancarkan serangan balik. Hana mempersiapkan tinjunya dan dengan cepat ia melancarkan uppercut andalannya untuk menyerang dagu Amachi. Dengan kecepatan dan dibarengi kekuatan yang besar, jelas Amachi tak memiliki waktu untuk menghindar. Akhirnya, pukulan itu harus ia terima. Baru kali ini, Amachi merasakan yang seperti itu selama hidupnya. Pukulan yang bahkan mampu mengguncang keseimbangan tubuh Amachi. Ditambah, setelah menerima uppercut Hana, kepala Amachi juga terbentur pondasi. Dengan 2 damage fatal, secara beruntun, Amachi terkapar tak sadarkan diri. Ya, hanya beberapa pukulan dan tangkisan, pertarungan mereka resmi berakhir. Dengan pukulan secepat kilat uppercut Hana, seisi susuran pun terdiam. Dan di momen keheningan ini pula, Tsukishima Hana menyadari kekuatan Amachi yang sesungguhnya. Faktanya, meski Hana menang atas Amachi Hisashi, ia menyadari perbedaan kekuatan di antara dirinya dan Amachi hanya setipis kertas. Lalu, entah dari mana datangnya, firasatnya pun mengatakan bahwa suatu hari nanti mereka pasti akan bertarung kembali. Namun apapun itu, Tsukishima Hana
dengan ini dinyatakan sebagai pemenang perang antar siswa tahun pertama. Kita beralih sejenak ke sebuah pusat keramaian, tepatnya restoran tempat Kawachi Teso bekerja. Kala itu ia mendapat kunjungan dari orang yang mengaku sebagai temannya. Dengan kesal, Teso merasa terganggu, dan yang dimaksud dengan temannya adalah wakil armamen Yanagi Shinji. Seketika Teso yang melihat Shinji tak jadi marah, karena itu adalah seniornya. Lalu saat Teso bertanya tentang tujuan menemuinya di jam kerja, Yanagi hanya penasaran bagaimana Teso bekerja. Terlebih, tempat mereka bekerja bersebelahan. Di sini Yanagi sempat mengomentari gaya rambut baru, di mana Teso memilih untuk mencukur habis rambutnya. Namun ada satu lagi yang membuatnya penasaran, yaitu perang antar siswa baru susuran. Kedua member armamen ini terkesan dengan sosok outsider yang berhasil memenangkan perang antar siswa baru, bernama Tsukishima Hana, nama yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Cepat atau lambat, mereka akan segera bertemu. Pun dengan Murata Sogo, Yanagi mengatakan Sogo telah mendengar ini, karena mungkin nantinya ia akan berurusan dengannya. Kedatangan Yanagi hanya menyampaikan permintaan pada Teso untuk mencari tahu soal Tsukishima Hana. Setelahnya ia memilih pergi makan, namun menolak saat Teso menawarkan ramen buatannya. Ya, bahkan meskipun mereka berteman, Yanagi tak percaya untuk mencoba ramen buatan Teso akan enak. Memang kurang meyakinkan jika hanya melihat dari perspektif siapa yang membuat ramen tersebut. Namun, kini yang membekas di hati Teso adalah nama baru di Toarushi, Tsukishima Hana, pemenang Freshman War susuran. Di saat yang bersamaan, rival susuran pun mendengar kabar serupa. Siapa lagi jika bukan pasukan botak pembunuh Akademi Hosen, salah seorang informan mereka bernama Miura yang memiliki koneksi dengan murid susuran mendapat kabar kemenangan Tsukishima Hana. Kemudian dia segera melaporkan hal tersebut ke para petinggi yang kini berada di ruang kesiswaan. Seperti mendapat firasat buruk, pelang ruang kesiswaan itu jatuh di hadapannya tepat sebelum ia meminta izin untuk menghadap. Miura yang seorang freshman datang menghadap ke sophomore Hosen, Mashima Kazuya dan Tsukimoto Mitsuyoshi. Dua orang petinggi susuran ini menanyakan tujuan Miura menghadap. Lalu Miura melaporkan tentang hasil perang antar siswa baru di susuran yang memunculkan nama baru di sana. Nama Tsukishima Hana sudah terdengar di Hosen, meskipun kebanyakan dari mereka saat mendengar namanya pasti tak tahu siapa orangnya. Alih-alih membahas sosok Hana, Mitsuyoshi justru lebih tertarik untuk fokus menyaksikan drama kesukaannya di televisi. Drama yang mengulik kehidupan seseorang yang memakai trik untuk melancarkan aksi pembunuhan. Ya, Mitsuyoshi meski penampilannya terlihat mengerikan, dia adalah seseorang yang menyukai drama, bahkan dia bisa menghabiskan 2 jam setiap harinya hanya untuk duduk di depan TV menonton film drama. Hanya dalam beberapa jam saja, sejak final perang antar siswa baru di susuran berakhir, nama Tsukishima Hana dengan cepat menyebar hingga ke seluruh penjuru kota. Saat perang tersebut telah berakhir, pria ini, Yaita Ikumi, malah baru kembali ke sekolah setelah menjalani perawatan akibat keracunan makanan. Kembali dengan semangat baru untuk melanjutkan pertempuran, tetapi Sakota malah mematahkan semangatnya karena percuma saja hasil sudah diputuskan. Gelar yang terkuat sudah dinobatkan pada seseorang. Selain Yaita dan Sakota, di sana juga ada Renji, Oseki, dan pria yang dikalahkan Hana sebelumnya, Murakawa, juga datang. Meskipun sebenarnya Renji tak memanggilnya untuk datang. Terlihat juga Oseki yang sedang dalam masa pemulihan, wajah dipenuhi perban, serta tangannya yang mengalami patah tulang akibat pertarungannya dengan Amachi. Tujuan Renji dan Sakota memanggil mereka semua karena dua orang ini akan mengikuti Tsukishima Hana. Mereka akan menjadi pendukung ambisi Hana dalam menggapai posisi puncak. Untuk itulah Sakota meminta kesediaan mereka. Ya, tanpa angin, tanpa hujan. Sakota sendiri yang mengatakan demikian. Jelas ini mengejutkan mereka semua. Bahkan, Oseki tak percaya seorang Muto Renji bersedia berada di bawah seseorang. Oseki tahu betul Renji orang yang seperti apa, namun ia dikejutkan dengan perubahan mimpi Renji yang akan menjadikan Hana sebagai bos terhebat dalam sejarah. Mendengar keseriusan mereka, juga Yaita yang telah kenal sosok Hana, ia dengan senang hati bergabung dengan Hana. Pun dengan Murakawa, semangat, serupa bergabung dengan Hana Family. Tinggal satu kepingan lagi, Renji membujuk Oseki agar mau bergabung.
Sejujurnya mereka butuh sosok seperti Ozeki di dalam fraksi mereka. Ambisi ini berhasil menarik Ozeki ke dalam lingkaran. Ia yakin mereka akan banyak bersenang-senang. Maka dengan begitu sudah diputuskan 5 orang ini akan menjadi pendukung Tsukishima Hana. Jelas dengan situasi susuran serta peta kekuatan yang bisa dibilang merata, Sakota yakin ini akan menyenangkan. Di waktu yang sama, Fujishiro Takumi tengah bertemu dengan Murata Shogo di bawah jembatan. Mereka masih membahas ajakan Shogo agar Takumi mau bergabung dengan armamen. Takumi masih menolak karena dia ingin melihat sedikit lebih lama perkembangan seseorang. Di sini, Shogo tahu siapa yang dimaksud Takumi. Hanalah orangnya, pemenang Freshman World susuran tahun ini. Anehnya, Takumi juga tak terkejut mendengar Shogo yang mengatakannya. Hal ini menarik karena Shogo sempat menyebutkan jikalau ia bertarung dengan Hana, kepada siapakah Takumi akan bertaruh. Entahlah, Takumi tak tahu siapa yang ia jagokan. Namun satu hal yang belum ia ungkap, bahwa lawan terakhir Hana dalam Freshman War susuran adalah Amachi Hisashi. Ia mendengar nama Amachi Hisashi, Shogo terkejut. Dia sempat terdiam untuk beberapa saat, mengingat dirinya, Takumi, dan Amachi saling mengenal satu sama lain ketika di SMP. Sedangkan orang yang sedang mereka bicarakan, Tora, tengah kehabisan nafas karena mengikuti Hana jogging. Dia tak kuat jika harus mengikuti tempo Hana saat lari. Sedangkan Hana sendiri memiliki stamina yang luar biasa. Bahkan setelah jauh meninggalkan Tora, ia masih sempat kembali untuk menjemputnya. Sambil meluapkan emosinya, Hana tak ingin sampai melewatkan makan malam hanya karena Tora yang sudah tak kuat lagi berlari. Sedangkan Tora memang butuh waktu untuk beristirahat sejenak. Hana tak habis pikir mengapa Tora selemah itu. Bahkan mereka hanya jogging dengan jarak yang dekat. Mendengar itu, Tora balik marah ke Hana karena mereka sejauh ini sudah jogging 50 km. Tetapi Hana masih bisa berkata dia hanya berlari santai tanpa melakukan sprint dan kehabisan nafas. Lalu untuk memotivasi Tora, Hana terpaksa menyurut emosinya karena bisa saja Sakota yang menghabiskan jatah makan malamnya. Namun dari kejauhan, siluet seorang pria yang sepertinya tidak asing lagi baginya. Pria itu pun mendekat ke arah mereka. Seketika Hana menoleh dan ternyata itu adalah Amachi Hisashi. Di malam itu, dia berjalan seorang diri. Tora sempat ketakutan melihat sosok Amachi menghampiri mereka. Namun kedatangannya bukan untuk bertarung lagi dengan Hana. Di momen ini, mereka hanya saling menatap satu sama lain dalam waktu yang lama. Di sini terlihat Amachi memiliki sebuah ambisi besar, di mana ia menempatkan Hana sebagai tujuan akhirnya. Kemudian Amachi beranjak pergi. Dia meninggalkan sebuah kalimat, yaitu suatu hari nanti. Entah apa maksudnya, namun hanya Tsukishima Hana yang mengerti maksudnya. Ketika malam hari datang, Hana menyaksikan Amachi yang mulai menghilang di tengah kegelapan. Iya, sesuai dugaannya, suatu saat nanti pasti mereka akan bertarung lagi. Tentunya dengan potensi yang jauh berbeda. Setelahnya Amachi Hisashi tak pernah terlihat lagi di susuran. Semua orang menganggap Amachi adalah pecundang yang kabur. Namun tidak dengan Hana. Dia tahu betul akan ada masanya Amachi datang lagi dengan tanpa keraguan sedikit pun. Oke, sekian dulu alur ceritanya. Kita lanjut di chapter berikutnya. See you on next video. Bye bye.